Selamat pagi. Pagi. Luis luar biasa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, anak-anakku sekalian. Nama saya jelas Muji Suharjo, pangkat saya AKP. Saya asli sebetulnya Tumut ini, perbatasan dengan Sedayu juga. Nah, saya ditemani oleh Pak Ibda Ardiandi. Kenakalan remaja ini identik dengan nanti bentuk kenakalannya bagaimana dan pidananya juga apa. Ini setelah nanti diberikan materi ini, adik-adik sekalian bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang tidak harus dikerjakan. Baik, maksud saya memberikan materi ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap para siswa perilaku anak remaja yang melakukan pelanggaran terhadap norma adat istiadat maupun norma hukum. Jadi selama yang saya tangani di Polsek Jayu maupun di Polres Bantul, saya belum monitor dari SMA PL ini yang tercatat terindikasi ikut-ikutan hal-hal yang akan melakukan pelanggaran terkait dengan kenakalan remaja. Ini perlu kita apresiasi dari SMA PL ini. Kemudian tujuannya adalah agar para siswa tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang akan merugikan diri sendiri, keluarga maupun masa depan, dan bisa mengambil pelajaran terhadap perilaku para remaja yang telah melakukan pelanggaran. Arahnya adalah perbuatan kriminalitas jahat, demikian. Kemudian gangguan masa remaja dan anak-anak yang menimbulkan penderitaan emosional serta gangguan kejiwaan lain pada anak tersebut di kemudian hari yang bisa berkembang menjadi bentuk kejahatan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Dr. Fitri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada anak-anak. Dipersilahkan. Yeah, let me introduce myself. My name is Alfitri Yuni Astuti. You can call me Dr. Fitri. Saya sudah di Puskesmas Sedayu sejak tahun 2018 ya. Pada pagi hari ini saya diminta untuk 2 materi ya. Jadi tentang kesehatan reproduksi dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama kita mulai dari kesehatan sistem reproduksi. Organ reproduksi wanita. Itu untuk wanita ya tadi ya. Kemudian pada laki-laki, pada masa remaja itu terjadi pertumbuhan organ reproduksi. Ini pada perempuan dulu. Nah, haid atau datang bulan atau menstruasi. Itu luruhnya bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Sehingga darah nanti keluar lewat kemaluan. Siklusnya itu biasanya berlangsung antara 21 sampai 35 hari normalnya ya. Ini gambaran dalam uterus. Jadi endometriumnya ketika tidak dibuahi, keluhan umum semasa haid itu bisa nyeri perut, nyeri panggul, nyeri pinggang. Terus kemudian ada juga yang namanya gangguan haid. Masa akhir balik tadi kalau yang pada wanita ditandai dengan menstruasi ya. Kalau pada laki-laki ada terjadi perubahan pada fisik psikologis. Kalau secara fisik di organ reproduksi tadi, kemudian juga secara psikologis juga ada perubahan. Jadi nggak cuma fisiknya saja. Nah, untuk mental, ada perkembangan mental. Di antaranya meningkatnya perhatian terhadap lawan jenis. Jadi tadi ketika sperma menembus sel telur atau ovum, itu akan terjadi pembuahan. Nanti berkembang menjadi janin biasanya selama 9 bulan 10 hari. Kenapa kok bisa terjadi kehamilan yang tidak terduga? Masa subur pada terutama masa-masa remaja itu memang mudah terjadi pembuahan. Kalau kita dari kesehatan itu menganjurkan agar kehamilan itu sebaiknya terjadi umur 20 tahun ke atas. Ini resikonya ya pada kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan kejiwaan, resiko putus sekolah, pengguguran kandungan yang tidak aman, anemia atau kurang darah.
Nah, ini bisa terjadi. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dia faktor risikonya bisa karena ketidaktahuan, perilaku seks bebas, ganti-ganti pasangan, atau pasangannya yang ganti-ganti pasangan. Nah, ini dua-duanya. Yang biasanya menular lewat kegiatan seksual tadi ya. Nah, gimana pencegahnya? Yang pertama itu adalah abstinence. Kemudian B-nya be faithful, saling setia pada pasangan yang sah. Pencegahan yang lain itu terkait sama kebersihan, agar tidak terkena infeksi ya. Ketika terjadi hubungan seks terlalu dini itu yang paling rugi adalah wanita. Memelihara kesehatan alat reproduksi, cara menjaga kebersihan organ yang perempuan. Ini laki-laki juga ya, jadi harus menjaga kebersihan. Setiap buang air besar atau buang air kecil harus dibersihkan dengan bersih sampai kelipatan-lipatan. Kemudian menggunakan sabun, dibilas, dan dikeringkan dengan tisu atau handuk. Nah, perawatan organ seks, jadi dijaga agar tidak lembab, menjaga kebersihan, bila ada tanda infeksi segera berobat. Sudah selesai, ini mungkin mau langsung lanjut atau pertanyaan dulu ya? Terima kasih sekali juga kepada anak-anak semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lalu nanti akan dilanjutkan lagi materi tentang adiwiyata. Selamat siang untuk anak-anak semuanya, Bapak Ibu Guru, Bruder juga. Kami kenalkan narasumber kami siang ini adalah Ibu Yanti Widyastuti, SPD M.Hum. Beliau adalah koordinator sekolah adiwiyata tingkat nasional. Tapi yang jelas, bagaimana kita bersikap terhadap lingkungan hidup. Bapak Ibu, jadi anak-anak ya, ini mungkin lebih fokus ke anak-anak. Bagaimana sih kita membangun kepedulian lingkungan? Sebenarnya, apakah pendidikan lingkungan hidup itu? PLH adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aksi kepedulian individu. Jadi kenapa kita harus peduli? Semua harus terlibat di situ. Untuk gerakan PDLHS dimasukkan dalam pembelajaran. Kemudian di sini yaitu ekstrakurikuler ya, masuk dalam mata pelajaran, dalam KTM, kemudian ekstrakurikuler, dan pembiasaan diri yang mengintegrasikan. Kemudian berikutnya kegiatan kedua yaitu penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar sekolah atau di daerah. Kemudian berikutnya langkah kalian bisa yaitu membentuk jejaring kerja dan komunikasi. Kemudian kalian juga bisa mengadakan kegiatan yang terkait dengan kampanye dan publikasi ya. Kemudian membentuk dan memberdayakan kader adiwiyata. Dalam pembelajaran sendiri, sebenarnya lingkup dari apa yang kalian pelajari terkait dengan lingkungan hidup itu ada beberapa aspek di sini, yaitu ada 6 aspek. Yang pertama yaitu terkait dengan kebersihan, fungsi sanitasi, dan juga drainase. Kemudian pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman, gerakan konservasi air, konservasi energi, dan juga ini. Melakukan inovasi-inovasi terkait dengan lingkungan hidup, pandemi tidak akan menghalangi kita untuk tetap melestarikan lingkungan, tetapi caranya tentu saja berbeda. Kita peduli dengan lingkungan, itu ada 5 hal pokok yang kita perhatikan di sini. Nah, ada sampah, ada energi, keragaman hayati, contoh kegiatan yang dilakukan selama masa normal, yaitu melakukan kegiatan pemilahan sampah, pembuatan kompos, kegiatan daur ulang sampah. Secara berkala setiap 1 minggu, anak-anak akan menyetorkan sampah dari tiap kelas ke bank sampah, kegiatan engine off. Ini juga pasti sudah dilakukan di sana. Nah, ini kegiatan hemat energi bisa dengan cara ini. Nah, sekarang kegiatan masa pandemi apa saja anak-anak? Yang pertama ini misalnya ya anak-anak kemarin menyelenggarakan atau partisipasi dalam webinar, membuat kampanye gerakan peduli lingkungan. Berikutnya, membersihkan lingkungan sekitar rumah. Siapa yang suka berkebun? Perilaku seperti itu bisa kalian lakukan di situ selama masa pandemi ini. Oke?